Sebagai pembuka wajib daripada pertemuan pertama di pemrograman web, saya perlu menjelaskan tentang RPS-nya ya. Jadi untuk pemrograman web ini kita akan belajar mulai dari awal ya, HTML, CSS, lalu JavaScript. Nah, nanti dilanjut setelah UTS itu kita akan belajar logika pemrograman di bahasa pemrograman PHP ya, dan juga menggunakan framework ya, framework MVC. Dalam hal ini kita akan pakai CI ya, atau CodeIgniter. Oke, jadi ini sebenarnya awal-awal mungkin seperti HTML dan JavaScript ini akan dibagi dua ya, sengaja karena mungkin tidak semua familiar ya, meskipun sebenarnya kebanyakan orang yang masuk SI ini mungkin karena tertarik di bidang pemrograman, biasanya lebih banyak ke pemrograman web, atau mungkin kalian yang mengambil magang gitu ya, atau studi independen, saya rasa sudah ada beberapa yang langsung ke bahasa pemrogramannya ya. Tapi untuk yang belum pernah nggak apa-apa, tidak masalah ya, kita belajar dari awal. Kan ini tetap dari HTML gitu ya. Tetap dari HTML, lalu nanti PHP-nya juga sampai dengan 4 bagian ya. Sebenarnya reporting ini masih bagian dari PHP gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti sebenarnya hanya akan disisakan 1 minggu saja yang khusus untuk minggu konsultasi gitu ya, meskipun tidak menutup kemungkinan setelah pembagian kelompoknya itu nanti tetap ada progres. Jadi setelah UTS menuju ke UAS itu fokus ke mencicil progresnya. Jadi nanti ini sambil saya jelaskan satu-satu lagi ya. Untuk UTS maupun UAS itu sama-sama mengerjakan final project ya. Sama-sama mengerjakan final project. Bedanya untuk yang UTS final projectnya itu membuat game sampai dengan materi dari HTML sampai JavaScript. Sedangkan untuk UASnya itu membuat web application gitu ya. Itu menggunakan framework ya, framework MVC yang kita pelajari. Gitu, dan juga mungkin sedikit penerapan dari konsep dasar PHP-nya. Lalu individunya ada di mana, Bu? Individunya tetap ada juga ya. Jadi sini kalian bisa lihat ada tes gitu ya. Nah, ini bisa post test, bisa pretest ya. Jadi artinya kalau post test ya pasti semua ikut ya. Kalau datang gitu. Tapi kalau pretest artinya ketika mungkin yang masih suka terlambat gitu ya, mungkin tidak akan kebagian pretestnya ya. Dan ketika sudah dibagikan pretestnya ya sudah tidak ada susulan ya, bukan ujian. Namanya juga pretest ya. Ya dilakukan sebelum pembelajaran. Ya, kalian ikuti saja ya, terlambat Bu, ya masuk aja. Ini nanti ikuti post testnya kalau ada post testnya. Kalau enggak ya dibagi ya. Kadang ada post testnya, kadang ada pretestnya, atau mungkin keduanya, pretest dan post test. Sedangkan praktek, nah praktek ini, dalam hal praktek ini lebih ke tugas ya, tugas praktek, karena mungkin selama perkuliahan ini menjelaskan konsepnya atau kita coba sama-sama. Tapi kalau yang praktek ini lebih ke tugas mencoba materi atau diberi soal dari setiap tema pada minggu tersebut. Untuk praktek ini bisa individu, bisa kelompok ya. Untuk kelompoknya sendiri seperti sudah saya jelaskan di kemarin ya, sama, jadi kalian nggak usah bikin lagi ya, karena kita udah ketemu di MTSI kemarin. Itu ya, jadi kalian bisa lihat di sini. Ya. Oke, untuk yang hari ini belum ada tes maupun prakteknya ya.
ya masih awal-awal lah ya. Oke, kalian juga masih sudah ada tugas yang lain kan di MPSI ya kemarin. Jadi untuk minggu ini belum ada kegiatan prakteknya. Oke, ini dulu mungkin ya. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Atau mau lanjut saja? Oke, jika tidak ada, saya lanjut saja ya. Kalian bisa melihat kembali rencana pembelajaran ini di KRI selama satu semester ke depan. Oke, untuk toolsnya sendiri ya, karena ini dari HTML, jadi sebenarnya text editor biasa itu juga sudah bisa ya. Notepad biasa itu di laptop Windows itu ya sudah ada. Tapi kalau mau sedikit lebih enak dibacanya gitu ya, boleh pakai Notepad plus ya. Tapi kalau udah masuk ke projectnya itu kalau bisa udah pakai IDE-nya ya. Ini boleh kita pakai VS Code ya. Kenapa VS Code? Karena ini ada fitur live sharing ya. Ya sangat bermanfaat kalau misalnya terutama kalau ada tugas kelompok gitu kan ya. Kalian sudah bisa ngerjakan sama-sama gitu. Jadi sharing gitu. Ataupun sebenarnya nggak harus pakai VS Code ya, bisa aja IDE yang lain terus kalian pakai tools untuk sharing layar gitu ya. Tapi kalau misalnya pakai VS Code itu udah embed plugin tambahannya gitu, memang bisa untuk live share, live coding bersama. Lalu untuk web servernya itu boleh lanjut kalau kemarin belajar database sama saya atau MySQL pakai Exam itu boleh. Atau mau pakai WAM boleh. Atau yang lainnya yang kalian tahu, misalnya kalian belajar ikut tutorial yang lain, yang penting web server ya yang kalian install di laptop kalian. Nah, untuk database-nya kita masih pakai yang relational database ya. Jadi jangan dulu ke NoSQL, kita pasti pakai database ya yang pakai query ya, pakai query SQL. Ini boleh kalau pakai Exam itu SQL, atau kalian mau pakai yang lain misalnya Postgre gitu boleh. Dan yang pasti untuk ya, bisa melihat hasil kinerja kalian adalah browser ya, apapun sih, boleh update browser apapun, Chrome, Edge, Firefox ya. Oke, itu dulu untuk toolsnya. Selanjutnya untuk bukunya, kalian bisa mengikuti beberapa buku acuan berikut ini. Web programming step by step. Ada juga yang membahas spesifik ke JavaScript. Dan juga buku yang untuk how to break web software. Ini untuk yang ebook ya. Itu kan bisa kalian cari gratisannya. Atau kalian punya buku, mau beli buku bahasa Indonesia misalnya boleh ya, silahkan. Yang mendukung materi yang saya sampaikan ini ya. Kemudian bisa HTML, CSS, JavaScript, dan juga framework MVC berbasis PHP yaitu CodeIgniter. Itu untuk LPS, tools, dan books-nya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kontrol kuliah. Ini kebetulan saya memegang paralel E dan F ya. Ini karena kebetulan kita ya kelasnya offline tapi selama 2 minggu ini online, berarti kan sangat dimungkinkan ya kombinasi ya. Jadi saya rasa ya kita hybridkan saja kelas ini kondisional ya. Jadi secara default itu offline, tapi kalau ada pengumuman ataupun kegiatan-kegiatan prodi misalnya di depan apa gitu ya, biasanya kan selalu diinfokan. Akan saya jadikan hybrid gitu ya. Gitu. Lalu untuk khususnya untuk pada mata kuliah ini di pemrograman web ini saya harapkan kalian attitude-nya itu bisa self learn dan problem solver ya gitu. Jadi ini kan sudah semesternya semakin naik ya, mungkin kalau kita
waktu ketemu di semester 2 gitu ya masih dikasih, atau semester 1 ya saya lupa, masih dikasih tutorial gitu ya, masih dikasih modul, masih dikasih ya modul gitu ya kalau praktikum. Nah mungkin ini akan ada modul juga, tapi bisa jadi ketika tugas itu hanya dikasih soal gitu ya, lalu mencari solvingnya sendiri gitu ya, karena untuk web sendiri ini source-nya sangat banyak gitu ya, termasuk problem solver dalam hal ini. Misalnya jika terjadi error, itu sebenarnya adalah bagian dari pembelajaran ya. Jadi kalau terjadi error sebaiknya tidak menunggu untuk minggu depannya lagi ketemu gitu ya, tapi ya dicari dulu solusinya sampai bisa ya gitu. Nah, yang ketiga ini device ready. Jadi seperti yang kalian lihat sendiri bahwa tadi di RPSI itu banyak prakteknya gitu ya, banyak prakteknya. Sebaiknya ya device-nya sudah disiapkan, meskipun kuliah online nanti kedepannya ketika udah coba praktek sebaiknya diaksesnya dari laptop gitu. Jadi ketika misalnya ada post test gitu ya, atau ada pre-test gitu, atau mencoba sama-sama, itu kalian dalam posisi bisa ngikutin gitu, sudah siap di laptop gitu ya. Jadi tidak dibuka di handphone terus sambil pergi kemana-mana gitu ya. Jadi sebaiknya kelas online, apalagi kalau udah masuk mata kuliah pemrograman, sudah diam ya di satu tempat dan berniat untuk belajar gitu. Itu ya, ini berlaku untuk offline dan online gitu ya. Lalu untuk ketika offline ya, saya rasa daripada ngantuk gitu ya, mungkin yang minum atau permen aja nggak apa-apa ya. Mungkin kalau belajar daripada kalian dehidrasi atau ngantuk, saya rasa kalau hanya minum dan permen gitu supaya nggak ngantuk gitu ya nggak apa-apa. Tapi mungkin kalau misalnya makan besar gitu ya, sebaiknya nggak dulu gitu ya. Kalau kalian lapar banget, lebih baik kalian keluar dulu aja, makan dulu daripada di kelas mengganggu yang lain gitu ya. Itu aja sih mungkin supaya pembelajaran kita bisa bisa lebih lancar gitu ya. Itu sih dari saya ya. Ini saya tambahin poin di bawahnya lagi, masih titik-titik gitu kalau kalian mau ada sesuatu yang disampaikan mengenai kontrak kuliah ya, apapun itu, misalnya mulainya jam berapa gitu misalnya, ataukah fleksibel gitu. Ini kebetulan kita 9.30, jadi nggak ada, biasanya suka ada yang nawarin nggak masuk terlalu pagi gitu, tapi kalau 9.30 biasanya ya bisa kita masuk 9.30 gitu, kalaupun bergeser ya sedikit gitu ya, kondisional aja sebenarnya selama saling menginfokan ya. Kalau misalnya hujan deras misalnya kan, muncul hujan ya diinfokan saja melalui komite misalnya, seperti itu ya. Jadi itu sih dari saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang belum tertulis di sini tadi saya belum tuliskan seperti biasa, kalau misalnya tentang presensi ya, kalau khususnya di kelas saya ya izin apapun ya dikomunikasikan saat itu gitu. Atau saya masih buka form izin saya, atau kalau tidak menghubungi saya ke ruang dosen misalnya, nggak bisa ketemu hari itu ya besoknya ya. Intinya selalu mengabari di waktu-waktu yang berdekatan, misalnya ada kegiatan atau ada mungkin lomba atau sakit atau apa, yang penting itu komunikasinya di waktu-waktu itu juga sebelum atau sudah, tapi tidak menjelang mau UAS terus minta dikoreksi absennya, itu nggak bisa ya koreksi absen gitu. Tapi kalau misalnya di minggu-minggu yang sama menginfokan, mengabarkan, itu masih possible. Nah, untuk penilaian di pemrograman web ini, kalau yang kemarin kan ada detailnya gitu ya, dibagi
karena ada presentasi, ada UAS, ada UTS. Nah, kalau sekarang kan tidak ada presentasi ya. Jadi adanya ya tugas mingguan, tugas dan atau tes mingguan, dan final project UAS UTS. Jadi langsung dipecah di gini aja, MTS dan MAS, yang mana nilai tugas dalam hal ini praktek dan tesnya ya, itu punya poin cukup tinggi juga gitu, karena ya itu kalau nggak praktek ya gimana bisa melakukan pemrograman web ini. Jadi ini poinnya cukup tinggi gitu ya, menyeimbang nilai ujian UTS dan UAS-nya gitu ya, untuk yang pemrograman web ini ya, didesain seperti itu. Oke. Saya lanjutkan ke ini ya. Atau ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan dulu tentang RPS, kontrak, tools, dan sebagainya sebelum saya masuk ke materi pembuka. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya ke pengenalan web dan internet ya. Jadi ya bagaimanapun ya adanya web gitu, adanya web itu mau tidak mau ya karena adanya internet gitu ya. Kita bisa melihat web itu berkembang ya, dulunya itu jadi mulai dari adanya internet gitu ya. Nah, tapi sebelumnya saya pengen tahu sih, apa sih yang ada di pikiran kalian mengenai web dan internet. Ketika mengenal web dan internet ya, sebelum kita masuk ke materinya ya, apa yang kamu pikirkan ketika mendengar mengenai web dan internet? Menurut saya mungkin di 2024 ini, selain ini meskipun ada banyak platform atau mungkin media yang digunakan di internet, web ini menurut saya jadi salah satu yang masih banyak digunakan untuk menjadi apa ya istilahnya, media, entah itu jadi media promosi atau gitu, media branding, atau mungkin juga jadi sistem yang masih digunakan di tengah masyarakat dalam sektor apapun. Mungkin menurut saya dari segi bisnis dan sistem layanan masyarakat, menurut saya masih banyak digunakan di situ. Oke, baik. Jadi luas sekali ya penggunaannya, bahkan sampai ke branding gitu ya. Jadi bukan cuma untuk komunikasi maupun teknologi, tapi bisa sampai ke branding. Ya, betul ya. Jadi memang penggunaannya sekarang 2024 sekarang ya. Mungkin kalian kalau misalnya baca textbooknya dari pertama kali internet dan web itu lahir, sudah usianya mungkin lebih tua dari kalian ya, adanya web dan internet ya. Penggunaannya sudah ada di semua lini kehidupan kita gitu. Makanya basic, meskipun bahasa pemrograman untuk web itu sekarang bervariasi ya, tidak ada salahnya kita belajar dari yang paling dasar, yaitu HTML dulu gitu, karena yang ada dari dulu pun sekarang masih hidup dan bertahan gitu, dan bisa digunakan ke mana saja gitu ya. Jadi secara tidak langsung, mau tidak mau, sudah ada di kehidupan sehari-hari ya. Ini kalian kelahiran di atas 2000 kah semuanya? Iya, Bu. Iya ya, oke. Berarti ketika kalian lahir ya di Indonesia, sudah web dan internet itu sudah menjamur ya. Jadi beda mungkin seperti saya yang baru mengenal itu ketika sudah agak teenager gitu ya, baru mengenal web dan internet. Kalian ketika lahir gitu ya sudah menjadi bagian dari hidup kalian gitu, web dan internet itu. Saya rasa
bagaimana kita memandangnya ya, web dan internet mungkin akan punya sedikit sudut pandang keunikan gitu. Makanya tadi saya pengen tahu aja gitu dari sudut pandang kalian gitu ya, web ketika mendengar web dan internet itu apa ya. Berarti ya tadi sebagai generasi yang memang sejak lahir ya, sudah dikelilingi web dan internet udah ada di sekitar kalian gitu kan, memang itu sudah mencakup limit kehidupan yang sangat banyak. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya materinya. Bentar, saya pindah sound lagi. Bentar. Ini saya mau tanya, kalau saya pindah soundnya dari sini masih jelas nggak sih? Masih jelas ya dibandingkan sebelumnya? Oke, udah. Oke, baik, kalau gitu saya tidak pindah ya. Oke, mohon maaf atas teknisnya, kita kembali lagi ke materinya. Oke ya. Jadi karena kalau berbicara mengenai web dan internet gitu ya, kalau nanyanya generasi saya gitu ya, ya taunya kalau mau ngakses web gitu ya, internet ya ini harus mau nggak mau lewat browser yang ada di PC ya dulu ya. Tapi kalau sekarang ya itu tadi, karena akses internet itu sudah tidak lagi harus di device komputer gitu ya, udah di laptop, di smarting gitu ya, bahkan di kulkas sekalipun gitu kan sekarang, atau di peralatan rumah tangga yang sudah ada internet itu udah bisa di mana-mana. Tapi mungkin tetap kita belajar yang dari basicnya dulu, bagaimana kita terhubung pertama kali ke internet itu ya lewat browser ya, lewat browser yang berjejaring di web dan kita mengakses ke URL tertentu gitu. Karena nanti kalau misalnya pembahasannya ke internet juga ke benda-benda lain, yaitu nanti akan pindah menjadi ke internet of things gitu ya, karena kalau kita berbicara ke device yang lain yang terhubung ke internet, itu akan berubah menjadi internet of things. Oke, sekarang kita skopnya kita perkecil dulu ya, perkecil dulu bagaimana terhubung ke internet ini melalui web yang diakses melalui browser ya. Kita skopnya belajar dari sini dulu ya. Meskipun kalian tahunya ya internet sekarang tidak harus diakses dari web browser ya, dari aplikasi gitu. Bahkan aplikasi sekarang yang bisa web view gitu ya, web yang dibuka hanya di aplikasi tertentu gitu kan, bukan harus di browser. Nah itu kan sekarang bisa bikin kayak gitu ya, aplikasi web view gitu kan. Tapi kita skopnya sekarang belajar yang traditional view ya, traditional view dalam memandang web yang diakses melalui browser. Oke, ketika kita berbicara mengenai mengakses internet melalui sebuah web yang dibuka melalui browser, itu tentu saja harus ada aktornya ya. Aktornya dalam hal ini usernya. Nah, usernya ini kan pastinya harus tahu apa yang mau dia buka, baik itu dia tahu persis URL-nya atau dia mengetikkan gitu ya, atau memang dia punya link dan menekan suatu link ya melalui web browser. Nah, web browser ketika menerima URL atau alamat web itu, dia sebenarnya melakukan request melalui jaringan internet ke web server ya. Web server ini isinya ya halaman web page yang ditaruh di server tersebut. Tugasnya web server apa selain menyimpan
Dia menerima request, mencari resource. Ya, mencari resource kalau misalnya ada perintah untuk mencari sesuatu di dalam server tersebut. Dan jika memang ada perintah untuk meminta, itu menyerahkan kembali sebagai output, gitu ya. Nah, apa yang ditampilkan ke web browser itu adalah file dalam bentuk HTML. Apapun bentuknya, bahasa pemrograman yang yang diproses oleh web servernya, ketika ditampilkan ke ke web browser itu akan dikembalikan jadi file dalam bentuk HTML. Jadi responnya itu ke web browser itu pasti dalam bentuk HTML. Nah, tugasnya web browser ini ketika sudah menerima respon itu mengirim request kembali, boleh ya, jadi berhubungan terus dan mengirim request dan menerima respon, dan juga menampilkan halaman yang tadi misalnya dikirimkan oleh web server ya. Misalnya kita lihat ini, sambil share, ini sudah share screen. Soalnya kalian buka yang sering kalian buka kayak Siamik ya. Siamik ini ketika kalian buka URL-nya, ini mengarah pada mengindikasikan bahasa pemrograman itu. Kalian bisa lihat ya dari ujungnya .asp, berarti ini halaman ini dibuat dengan bahasa pemrograman ASP ya. Jadi kalau ASP itu bahasa pemrograman yang Windows base ya gitu. Jadi versi webnya, versi VB-nya untuk web gitu. Jadi sebelum adanya .NET yang sekarang bisa aplikasi desktop dan juga web, jadi dulu tuh terpisah, ada namanya VB6 dan ASP. Ini memang dibuat pakai format yang agak lama ya, makanya ini .asp. Kalau yang terbaru sekarang itu mungkin ada yang pakai .aspx, tapi saya belum, pasti ketemu sih, maksudnya saya belum bisa menunjukkan sekarang ya yang pakai ASPX, tapi beberapa ada yang masih pakai .aspx gitu, yang terbaru .aspx. Jadi mungkin nanti kalian kalau nggak sengaja di website manapun gitu ya, biasanya pemerintahan sih yang masih pakai .aspx. Itu sebenarnya .aspx itu adalah versi advance-nya dari si ASP. Ini masih pakai versi lamanya gitu ya, kayak segini tampilannya. Oke, ini diproses di server ya, seperti ini. Bahasa yang diproses servernya juga hanya bisa memproses bahasa decoding dalam bahasa ASP. Tapi ketika masuk ke browser itu sudah jadi HTML. Taunya seperti apa? Nah, kalian ketika menyimpan ini, misalnya kalian ketik Ctrl S misalnya ya, Ctrl S lalu kita save gitu. Nah, ini kan otomatis webpage complete. Sebenarnya ini akan menjadi suatu ekstensinya .html. Ini tadi saya udah coba juga ya masuknya sebelum saya nunjukin ke kalian. Jadi ini saya ulangi lagi aja. Ya, jadi meskipun ini di codingnya ini pasti banyak kan codingnya, ke halaman masuk, ke halaman login, terus logika apalah, ini juga infonya banyak sekali kan di sini. Tapi sebenarnya yang ditampilkan ke user melalui browser itu di HTML-nya, kita tidak bisa melihat coding di belakang layarnya. Ini hanya tampil depannya saja. Meskipun depannya ketika didesain ini dari sisi programmer ini, dia nggak ngedesain, dia tidak menyimpan ini sebagai file HTML, tapi menyimpannya sebagai file ASP ya. Tapi ditampilkan ke browsernya, yaitu HTML ya. Kira-kira gitu. Jadi apapun browsernya ya. Apapun servernya. Termasuk nanti kalian kita akan belajar PHP kan ya, terus belajar CI ya, yaitu nanti URL kalian
URL aplikasi kalian ekstensinya ya .php, tapi ketika masuk diproses dan ditunjukkan ke user itu akan menjadi HTML. Ya, ini tadi kita lihat ya. Ya, ini filenya menjadi .html karena memang ini yang dikirim sebagai bentuk respon dari server yang ditampilkan oleh browser, meskipun si URL ini menuju ke URL halaman codingindex.asp yang ada di server si Yamik pada domain UPN. Gitu ya. Seperti itu ya. Nanti kalian belajarnya awalnya kita akan belajar di localhost juga ya, nggak akan dulu di URL seperti ini, nggak akan dulu di domain, tapi tetap akan diakhiri dengan kalian harus bisa meng-up ke server online. Kalau memungkinkan, malah kalau misalnya kalian mau belajar nyewa domain gitu ya, pakai domain sendiri atau domain kelompok gitu. Tapi sementara kita akan awali di localhost dulu untuk sampai UTS ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, nah yang muncul di browser yang bisa ditampilkan oleh browser itu namanya HTML atau Hypertext Markup Language. Jadi isinya kumpulan-kumpulan teks gitu ya. Tidak case sensitif, di mana nanti kita menyebutnya sebuah elemen itu mengandung opening tag dan closing tag, dan diisi kontennya itu harus di antara si opening sama si closing. Kalau misalnya tidak ada closingnya, ya nanti tidak ada yang mengakhiri batasnya sampai mana. Gitu ya. Yang paling penting ini adalah opening tag. Gitu ya. Cuman enaknya memang ini tidak case sensitive. Oke, nah kita coba bikin ya. Ini kalian kalau ada yang mau sambil ngikutin nggak apa-apa. Ini yang simpel aja dulu, HTML. Boleh di notepad dulu kalau misalnya belum ada notepad plus. Oke, sebentar saya geser dulu. Oke, misalnya kita bikin halo HTML. Nah, HTML ini bahkan sebelum adanya harus ada pembuka sama penutup ya. Nah, ini yang di tengah-tengah itu elemennya. Ini yang mencirikan bahwa ini suatu file HTML selain nanti di save-nya dengan ekstensi .html adalah adanya awalan HTML dan akhiran /HTML ini ya. Nah, nanti biasanya HTML ini ada beberapa bagian ya. Ada head dan juga body ya. Anggaplah kita mau isi headnya dulu ya. Badinya mungkin boleh sekalian. Kalau nanti mungkin pakai VS Code ya. Ya biasanya ketika buka tag akan diakhiri langsung dengan close tag gitu. Tapi karena ini kita masih belajar, kita nulisin close-nya sendiri ya. Oke, sekarang kita akan buat judul ya. Kita akan buat judul halo. Jangan lupa, sebenarnya ini nggak harus selalu di bawah di baris yang sama, itu enggak. Yang penting si penutup ini ditaruhnya di bawah. Gitu ya. Nah, ini gaya utama judul. Nah, misalnya bikin heading 1. Jadi dalam HTML itu ada beberapa jenis heading ya.
Sama seperti di Word ya, heading 1, heading 2, dan seterusnya, dimana makin besar headingnya, heading setelahnya gitu makin kecil gitu ya. Yang paling besar ya heading 1 gitu ya. Sama juga seperti di Word ada paragraf ya. Paragraf tapi stylingnya kita nuliskannya P aja. Oke, seperti ini. Jadi nggak masalah ditulis di new line atau di same line, asalkan closing tag-nya itu ditaruh setelah opening tag gitu ya. Juga sebenarnya ini nggak harus selalu seperti ini sih. Ya, kita nulis gini juga akan tetap kebaca. Ini sebenarnya hanya untuk mempermudah saja gitu. Sama kalau misalnya kita pakai tools code editor ya, itu sebenarnya lebih memudahkan untuk membaca jenis bahasanya apa ya. Oke, ini dulu aja, simple dulu aja, karena sebenarnya tadi saya sudah coba yang halo, saya akan bikin halo 2, dan tadi sudah di set stylenya, jadi ininya otomatis save as type-nya HTML. Tapi kalau kalian pakai notepad biasa, kalian pilihnya yang all text ya, all text, terus kalian harus ngetik sendiri .html ya. Nah, kalau HTML ini tidak perlu di pakai web browser ya. Jadi ini berasal di web server, ini langsung bisa dibuka di web browser ya gitu. Jadi mengarahnya disimpannya kemana, dimanapun gitu ya, itu bisa, selama hanya HTML saja gitu. Karena dia tidak memproses sebuah bahasa pemrograman yang harus ada servernya. Yaitu tadi konsepnya, kita mengakses sisi Amit tadi, kita nggak perlu ada server. Di laptop kita nggak perlu install sesuatu supaya bisa baca ASP kan ya. Sama ini juga konsepnya. Jadi kalau hanya HTML saja, kita tidak perlu menaruh di dalam folder exam gitu. Bisa menaruh di mana aja seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita lihat ya. Jadi ketika muncul di browser ya, apa yang kita tuliskan di title sini, ini munculnya tidak di halamannya, tapi munculnya di bagian sini. Sedangkan teks-teksnya itu muncul di heading dan di P, yang heading dan paragraf gitu. Jadi kalau paragraf nanti bentuknya ya teks biasa normal tanpa huruf apapun. Ini sebenarnya Sujatmiko, kenapa? Raise hand. Sujatmiko kenapa? Kepencet apa gimana? Nggak ada suaranya ya, saya anggap kepencet ya, nggak tahu, saya nggak dengar sih Sujatmiko bilang apa. Atau ngechat sesuatu gimana Sujatmiko? Harus saya buka dulu. Kenapa Sujatmiko? Maksudnya? Oh, Anda sendiri yang duluan raise hand. Mau bertanya? Oh ya, oke, saya lanjut lagi ya. Ya mungkin kepencet ya. Oke, ya kita lanjutkan lagi ya. Tadi kita lagi share screen.
Oke, jadi yang title itu munculnya di atas ini dan isinya baru yang heading dan paragraf. Oke, gitu ya. Yang simpelnya. Nah, kalian bisa pelajari nanti membuat tabel tambahannya. Sama, setiap mau bikin sesuatu gitu ya, setiap mau bikin sesuatu di HTML itu ada keyword untuk buka dan tutupnya. Kayak misalnya mau bikin tabel, kita harus ngasih buka dan tutup ya. Gitu. Terus kita ngasih coding untuk bikin baris dan kolom. Ya, ada TR dan TD. Tapi seperti kalian lihat tadi kan itu kan benar-benar sangat super duper minimalis gitu ya. Karena fungsinya si HTML tadi memang ya sudah supaya si browsernya bisa membaca kontennya. Nah, sekarang gimana caranya supaya si situs atau websitenya itu bisa tampil dengan lebih menyenangkan dipandang mata. Kita menggunakan style. Nah, kalau udah berbicara style ya, ini berarti sudah menambahkan atribut dan nilai pada suatu elemen. Nah, ini akan menambahkan elemen baru pada elemen head. Ya. Nah, kalau udah berbicara style, kita artinya menginsert CSS ya. CSS itu suatu konteks yang terpisah lagi dengan HTML, tapi bisa disisipkan. Jadi intinya kontennya bisa tetap sama di HTML misalnya. Yang diganti si stylenya aja gitu. Kontennya bisa tetap sama misalnya di bagian body ya, di bagian body kalian masih bikin paragraf yang tadi gitu ya. Tapi untuk tampilannya kalian tinggal ubah-ubah di dalam tag style ya. Nah, biasanya secara umum stylingnya itu menggunakan CSS ya. CSS itu atau Cascading Style Sheet ya. Si CSS ini fungsinya untuk mengontrol presentasi dari suatu web. Nah, masing-masing statement dalam CSS ini terdiri dari lokasi, properti, dan style yang akan diberlakukan terhadap properti tersebut. Misalnya nih, untuk lokasi di P ya di paragraf ini, properti yang mau diubah itu adalah warna latar belakangnya. Nah, stylenya apa? Warna latar belakangnya mau apa? Mau merah ya. Jadi hubungannya seperti itu ya. Lokasi di mana properti ini aktif yang warna biru. Lalu propertinya itu apa? Ya. Lalu stylenya apa? Jadi yang bisa diubah-ubah itu sesuai dengan keinginan ya si stylenya ini ya. Propertinya tergantung kebutuhan. Nah, misalnya nih ya, ini isinya sama ya. Nah, kita lihat headingnya The Road to Enlightenment gitu ya. Terus paragrafnya bla 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 gitu ya. Tapi apa yang ditampilkan itu bisa berbeda. Tergantung CSS-nya. Dari mana gaya hurufnya, dari warnanya itu bisa diatur dari CSS-nya. Gitu ya. Jadi di dalam membuat website itu ketika mau mengubah sesuatu stylingnya itu yang diubah cukup dari CSS-nya saja. Kontennya bisa tetap diisi di body dari HTML. Oke, kita coba masukkan tadi ya si CSS-nya ke coding si Halo 2 HTML tadi ya. Oke, kita geser dulu. Kita buka. Misalnya kita mau memberikan memberikan warna. Nah, stylenya itu kita taruh di headnya. Style. Kita tutup dengan style juga. Oke,
sekarang kita harus mendefinisikan ya, stylenya style apa, type-nya CSS kan. Kita mau CSS. Gitu ya, ini sudah mendefinisikan sampai bawah CSS. Oke, nah sekarang mau diberlakukan CSS-nya ini lokasinya di mana? Kita pengen memberlakukan ke body sini ya. Berarti di dalam si CSS ini kita bikin lokasi. Kita definisikan lokasinya ya. Di dalam body. Awal tadi ya. Awal kita sediakan dulu ya, baru kita isi di sini. Oke, parameter apa yang mau dirubah? Misalnya warna. Oke, background color ya. Sebenarnya kalau pakai apa namanya, Notepad++ sudah, karena dia tahu ya ini bahasanya HTML tadi udah kita set. Jadi dia tahu CSS itu udah termasuk dalam lingkup HTML. Jadi ketika ini style type-nya CSS, dia udah langsung memanggil properti apa yang mau diubah gitu ya. Nah, kita background color. Ya, itu enaknya kalau pakai text editor ya. Oke, misalnya ini kita akan pakai Hexacode ya, Hexacode untuk warna. Terus tentang apa nih, margin. Nah, ini margin. Nah, kita ambilnya dari 20%. Terus yang kanannya sama 20% juga. Paddingnya padding normal aja, padding keseluruhan. Berarti kalau misalnya tadi kan ada top left bottom bla bla gitu ya, itu milih sama kayak ini kanan kiri, tapi kalau padding ini secara general semuanya langsung. Ini berarti atas bawah kanan kiri langsung di setting nilainya 10 pixel ya, 10 pixel semua aja lah ya, 10 pixel. Sekarang hurufnya ya. Nah, untuk font juga misalnya ini ada size, stretch, dan bla bla bla, varian, width ya. Pakai yang paling gampang dulu aja jenisnya. Hanya sunset. Dah. Dulu basic ya. Jangan lupa disimpan. Jadi ketika kita buka lagi dan kita refresh, ini akan berubah ya stylenya. Jadi kontennya masih sama. Jadi kalau apapun yang dirubah CSS-nya aja gitu. Nah, nanti kedepannya itu ini tuh malah si CSS-nya itu tidak ditaruh bersamaan dengan HTML-nya, tapi dibikin satu file terpisah, di save dengan .css ya. Lalu style type-nya dia akan ngarah untuk membuka di URL file CSS itu berada, biasanya ditaruh di folder yang sama atau di root foldernya gitu. Jadi gampang kalau mau diganti itu ya diganti filenya aja gitu, enggak diganti di halamannya. Ini kayaknya harus di mute dulu ya. Kamu kepencet terus Sujatmiko. Mungkin silahkan di tempat yang tenang dulu. Saya mute dia aja deh. Tolong diingetin dong siapapun yang punya kontaknya. Jangan ini. Udah saya mute ya. Oke. Kita kembali lagi ke slide-nya ya. Oke,
Oke, CSS sudah, HTML sudah. Sekarang kita ya. Nah, tadi ya kita bahas sedikit tentang apa sih yang di setup di file tadi. Nah, tentang margin ya sama kalau kalian di Word ya, berarti batas paling kanan dan kiri di ke layarnya gitu ya. Kalau di Word kan ke kertasnya, itu margin. Kalau padding antara setiap bagian ya, ini kan body ya, antara body dan head kan. Tadi kan headnya yang halo, terus bodinya yang paragraf. Nah, itu padding antara elemennya itu apa? Ya mungkin ini bisa dianalogikan mirip spacingnya gitu ya, spacing. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kita kembali ke konsep bagaimana si web browser dan web server itu bisa berkomunikasi ya. Nah, sebenarnya agar web browser dalam hal ini si klien yang pakai dan web server bisa saling berkomunikasi, itu kan harusnya itu punya bahasa yang sama. Tapi sebenarnya ada penghubung antara web browser dan web server, yaitu ada namanya HTTP. HTTP yang mana web browsernya dibantu hanya menampilkan HTML saja. Gitu ya. Jadi si browser ini tugasnya cuman mengirimkan HTTP request yang sifatnya get atau post ya. Jadi nanti di PHP kalian bakal ngelihat apa perbedaan request get dan post ya. Itu dari user, dari klien ke server. Dan si server ini mengirimkan responnya berupa HTML ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Apapun bentuknya, request berupa HTTP baik itu get maupun post, nyampainya ke browser kembali itu dikembalikan HTTP response dalam bentuk HTML codingnya tadi. Makanya tadi si ASP itu meskipun URL-nya ASP, di perintah itu dalam bentuk get dan postnya di ASP, kembalinya ke browser itu hanya dalam bentuk HTML. Nah, HTTP ini ya protokol yang dipergunakan ya oleh klien dan server untuk berkomunikasi. Ya, ini kita bisa menggunakan HTTP dengan menginstal web server ya. Misalnya kalau di exam itu kan produknya Apache ya gitu ya. Terus kalau misalnya Java JSP itu pakai Tomcat gitu. Gitu. Jadi kita sudah dibantu dengan menginstal web server itu sudah termasuk dengan HTTP. Makanya tadi ada contoh yang ini ya. Ketika sudah menginstal si file HTML ini di dalam web server, ini kebetulan kalau lambangnya kucing gini apa? Tomcat ya. Nah, ini dihubungkan melalui protokol HTTP. Ya, beda kalau misalnya si halonya tadi saya langsung buka dari file dari laptop ya, dari drive di laptop ya. Ini kan ke drive lokasinya apa? Ya udah langsung ke lokasinya apa aja, di mana di drive C, di folder user, di foldernya Risa di desktop misalnya. Udah seperti itu. Tapi kalau misalnya ditaruh di web server ya, itu akan dibantu berkomunikasi melalui HTTP. Gitu ya. Makanya penting ketika sudah implementasinya ke bahasa pemrograman saya PHP, itu kita akan pakai web server. Oke. Nah, kembali ke HTML ya. Ini beberapa tag-tag tambahan. Tag-tag tambahan ini dari HTML ya. Saya mau bikin form ya, kita langsung aja kasih tag form. Terus mau bikin text box, mau bikin checkbox ya, mau bikin radio button tuh, bikin button gitu ya. Kalau button kan ada value-nya apa, untuk reset sama submit itu langsung aja type reset dan submit, kecuali misalnya value-nya mau diubah jadi apa ya bahasa Indonesia-nya, submit jadi kirim misalnya ya. Terus untuk membuat tag
text box yang menyembunyikan text field. Itu berarti type-nya password itu salah satu text box type yang menyembunyikannya. Lalu saya mau membuat combo box gitu ya, menggunakan text ini berlaku di HTML seperti itu ya. Lengkapnya tag-tag ini HTML mengenai HTML maupun CSS kita akan pelajari di beberapa pertemuan selanjutnya. Tapi kalian kalau mau semakin lancar dan bisa, boleh banget belajar sendiri dulu dari sekarang. Misalnya kalian buka W3 School ya, buka W3 School, belajar sendiri. Jadi ketika kita praktikum kalian udah lancar ya. Kalian boleh ke W3 School ya. Jadi, nah ini punya kategori sendiri, mana sih, HTML, CSS, JavaScript, PHP ya. Kalian silahkan pelajari, banyak banget tagnya ya. Kita belajar apa sebenarnya. Tidak harus hafal, tapi tahu mana yang harus digunakan pada tempat yang tepat. Gitu. Sama seperti seperti saya tuh pernah ngasih di kelas ini apa dulu. SQL tuh ada cheat code-nya gitu ya. Jadi dalam satu halaman kita tahu menggunakannya apa gitu ya. Kalian cari aja cheat code, jadi lebih enak bacanya. Ya, jadi programmer itu tidak selalu harus hafal di awal, karena kalian akan hafal dengan sendirinya saking sering makainya gitu. Apalagi kalau dibantu text editor IDP gitu ya, itu udah disediakan gitu. Kayak misalnya tadi CSS yang diatur apa, baru ngetik B udah muncul background, terus B apa lagi gitu ya. Karena memang tidak perlu hafal, tapi detailnya gimana, tapi tahu penggunaannya buat apa. Lebih ke gitu aja sih. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin